kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dibantu untuk memimpin doanya? Saya. Boleh. Baik. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi anak-anak. Baik, terima kasih ya Nanda. Kalian jangan lupa jaga kesehatan karena ini musimnya lagi musim sakit. Jadi kalian harus jaga kesehatan dan juga tetap semangat. Baik, Ibu. Apakah ada temannya yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah. Lalu kita sudah belajar apa aja? Masih ingat? Antar Ya, negara. betul. Perdagangan antar negara ada apa aja? Ekspor impor ya, Bu. Oke, ekspor ada yang tahu? Kalau impor? Contoh ekspor apa ya kalau di Indonesia? Kopi ya, Bu. Iya betul. Ekspor kopi. Betul, cengkeh dan rempah-rempahnya itu karena Indonesia kaya akan rempah. Kalau impor? Sebelumnya kita akan bernyanyi terlebih dahulu ya anak-anak tercinta. Bisa berdiri terlebih dahulu. Pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Baik, terima kasih. Bagaimana perasaan kalian jika negara-negara di dunia ini tidak saling bekerja sama? Sedih, Bu. Sedih, kenapa? Gak mau saling membantu. Iya, pasti nanti kalau nggak bekerja sama nanti bisa perang. Iya. Kalian mau perang? Nggak mau. Takut. Apa yang dapat kita lakukan untuk menghadapi permasalahan global? Dan kita jawab di slide selanjutnya. Ini tujuan pembelajaran anak-anak mempelajari materi kerjasama antar negara ini adalah yang pertama, mampu menganalisis peran Indonesia dalam kerjasama dunia untuk menghadapi tantangan global. Yang kedua, mampu mengidentifikasi perbedaan antara kerjasama bilateral dan multilateral dengan tepat. Dan yang ketiga, mampu menunjukkan negara-negara di ASEAN dengan tepat. Apakah ada yang tahu ASEAN itu apa? Belum tahu. Oke, kita belajar di sini. Oke, ini kita pertama akan masuk ke permasalahan global. Jadi Indonesia itu sejak wilayah Nusantara sudah bekerja sama dengan negara lain seperti Tiongkok dan juga India. Nah, kemudian dari masa Nusantara itu sampai Indonesia merdeka itu masih terus bekerja sama hingga saat ini. Kemudian keterlibatan Indonesia masih terus sampai saat ini dengan negara di luar sana itu juga karena adanya politik bebas aktif. Apakah ada yang tahu politik bebas aktif? Nggak tahu. Oke, nggak tahu. Jadi politik bebas aktif adalah jadi keterlibatan negara Indonesia sampai saat ini masih terus berlanjut dengan negara lain karena adanya politik Bebas aktif. bebas aktif, benar. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang permasalahan
dan juga India. Itu kapan Boleh. Kemudian karena adanya kerjasama itu yang menyebabkan banyak yang tinggal di Indonesia itu beragama Cina, karena ada masyarakat Tiongkok yang bekerja sama dengan Indonesia. Kemudian permasalahan global ini sampai saat ini terus berlanjut di negara manapun, karena permasalahan global menjadi isu yang sangat-sangat penting. Nah, contoh yang dapat kita lakukan untuk permasalahan global ini, yang pertama, kampanye menjaga alam dan lingkungan. Yang kedua, meminimalisasi penggunaan sampah. Nah, yang ini nomor 2 ini sangat-sangat penting karena di Indonesia sampahnya itu sudah sangat-sangat menumpuk. Jadi kita harus melakukan pengolahan sampah. Ada yang tahu cara mengolah sampah itu seperti apa? Reduce, Oke, betul banget. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Yang keempat, menciptakan energi alternatif untuk meminimalisir eksploitasi SDA. SDA itu apa? Sumber daya alam. Dan yang terakhir, mengurangi emisi gas rumah kaca untuk mencegah global warming. Rumah kaca itu namanya berkaca-kaca ya? Bukan. Selanjutnya, dalam rangka menghadapi permasalahan global bersama-sama, seluruh negara anggota PBB, ada tuh PBB itu apa sebenarnya? Perserikatan bangsa-bangsa ya, bukan baris berbaris ya. Ada ya. Alek. Oke, Alek. Pada tahun 2015 menyepakati tujuan bersama untuk dicapai di tahun 2030, berarti kurang lebih 6 tahun lagi ya. Nah, tujuan tersebut terangkum dalam 17 poin tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Nah, berikut ke 17 poin sasaran pembangunan berkelanjutan tersebut. Boleh minta tolong dibacakan? Mas Alek. Tolong dibacakan. Jujur aja nggak kelihatan untuk serius. Iya, makanya maju ke depannya Mas Alek ya. Caranya? Oh, bisa jalan? Bisa Pak. Yes. Satu. Oke. Tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesejahteraan. Ya, aku malah ketawa temannya lagi kan. Air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak, dan pertumbuhan ekonomi, industri inovasi infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, Baik. konsumsi Dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan dan kemitraan untuk yang tangguh, kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, Oke. itu dia 17 poin peraturan PBB. poin peraturan SDG. SDGs. Ya. Apa bentuknya? Ya, oke, terima kasih ya Mas Adat. Kita kasih Alek. Oh iya, Alek. Tepuk tangan. Kita kasih tepuk tangan buat Mas Alek. Kita masuk ke kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Kenapa dilakukan kerjasama internasional? Karena tidak semua bahan baku itu berasal dari suatu negara. Misal di negara Indonesia itu kan kaya rempah-rempah. Makanya kenapa Indonesia itu mengekspor rempah-rempahnya itu ke negara lain, dan kemudian sebaliknya dari negara luar itu melakukan impor ke Indonesia yang sekiranya Indonesia itu tidak punya bahan baku. Hal ini biasa ditandai dengan keberadaan organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di dunia.
Nah, kenapa di sini contohnya ASEAN? Karena negara-negara ASEAN itu letaknya di Asia Tenggara, sehingga mereka bekerja sama secara regional karena berada di suatu kawasan geografis tertentu. Nah, beberapa contoh kerjasama regional yang dilakukan di Indonesia itu ada ASEAN, APEC, AFTA, kemudian yang lain. Wah, banyak sekali Bu. Betul, sangat banyak. Selanjutnya, jenis kerjasama internasional berdasarkan jumlah. Yang berdasarkan jumlah itu ada kerjasama bilateral dan juga kerjasama multilateral. Nah, yang pertama kerjasama bilateral yaitu kerjasama antara dua negara saja. Contohnya, gimana? Ini perwakilan dari Malaysia dan juga Indonesia, Mas Alek. Nah, ini dia contohnya. Contohnya adalah kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Jepang, kemudian kerjasama kebudayaan antara Indonesia dengan Malaysia, seperti yang foto tadi. Kerjasama ekonominya dalam bentuk apa Bu? Dan import misalnya, karena ada bahan dari Indonesia yang tidak ada ya, dan Jepang juga tidak ada seperti itu. Kemudian kerjasama pendidikan antara Indonesia dengan Korea Selatan seperti program exchange seperti itu. Kemudian kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan Cina dan juga kerjasama bidang pertanian antara Indonesia dan Thailand. Nah, kemudian nilai yang perlu dijunjung tinggi oleh Indonesia dalam menjalin hubungan bilateral adalah saling menghormati, tidak mencampuri urusan dalam negara lain. Kemudian penolakan penggunaan kekerasan dan juga konsultasi dan mengutamakan konsensus dalam proses pengambilan keputusan. Konsensus apa tuh? Konsensus itu Keputusan bersama itu. iya betul, peserta. Oke, kemudian ada kerjasama multilateral. Kerjasama ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara atau antara negara dengan lembaga internasional. Jadi, kalau yang bilateral tadi itu hanya dua negara, kalau yang multilateral ini dengan berbagai negara. Oke, beberapa contohnya yaitu ada PBB, kemudian Bank Dunia, kemudian ada IMF, terus kemudian Organisasi Negara Pengekspor Minyak atau OPEC, dan juga WTO. Kalau ASEAN masuk multilateral apa enggak Bu? ASEAN itu masuknya regional. OPEC di Oh, berarti multilateral itu di luar ASEAN gitu. Itu Internasional. Kalau OPEC Bu, OPEC OPEC itu internasional. Indonesia juga bergabung ke situ Bu. Iya. Jupini. Oke, sekarang games. Ye. Alright. Seru nggak Bu? Nyari kakak. gedein. Ya, oke. Ada 5 bolos. Cina. Bukan. Indonesia. ASEAN, Indonesia. Sebentar. Jadi ini di dalamnya itu ada negara-negara ASEAN. Oke, negara-negara ASEAN bisa dicari. Singapura, Indonesia, Indonesia. ASEAN, Indonesia. Cina, Enggak ada dong. ASEAN. Oh, Thailand Bu. Ini Kamboja Bu. Thailand Bu itu Bu. 4 dari bawah. Kamboja bawah bawah tiga. satu dua Nah, dua tiga empat. Tiga. nomor 3. Bisa. China. Nah, ke sana. Ya, oke. Thailand itu Thailand. Kurang 2. Ibunya tahu nggak? Tahu dong. Kali mana aja Bu? Malaysia. Hah? Mana? ASEAN. Yang di sini?
Berdiri. Dia Alek. Alek itu bercanda terus ya, parah. Setuju. Ayo tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih untuk Vivi. Sekarang ibu bagi kelompok menjadi 3, yang kelompok 1, 2, dan juga 3. Di sini ada LKPD 2 LKPD. Dikerjakan yang pertama dulu. Di sini ada main Main ngerjain soal. TTS. Wow. Yeay. Canggihnya. Yang kedua ini nanti tempel-tempel bendera negara ASEAN sesuai negaranya, oke? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sabar ngapa? Bentar. Video dulu. Oke. Banyak banget kok penempelnya itu untuk perwakilan setiap kelompok bisa maju ya. Ya aku sih maju ya kalau punya aku. Nah, jadi itu tuntutan pasangan SIM. Saya pertunjukan wayang TV. Oke, bisa. Satu toh. Loh, bisa lewat mana? Itu Bu, ambil Bu. PJB. Terima kasih ya. Oke, kita samain sekarang. Nomor 1 jawabannya apa? Apa? Satu ya. Satu bawah. Siap. Apek. Bawah. Apek. Oke, benar. Semua benar? Benar. 1 mendatar. Asyik. Oke, nomor 2. Topeng. Topeng. Nomor 3. PBB.
Ya, Bu. Oke, boleh dikumpulkan kembali. Udah. Bawa casan. Periksa soal evaluasinya anak-anak sudah mencapai nilai KKTP. Jadi ibu mau membagikan soal pengayaan karena kalian sudah mencapai nilai KKTP. Nah. Sudah? Sudah. Oke, boleh dikumpulkan. Makasih Bu. Oke, tadi kita sudah belajar apa saja sih? ASEAN, Bu. ASEAN, kemudian OPEC. OPEC, kemudian Kerjasama internasional, regional, bilateral, dan multilateral. oke, bagus banget. Kalau bilateral itu yang seperti apa? Yang kedua negara, Negara multilateral. banyak negara. Oke, sudah pintar-pintar ya. Ada yang regional apa, Bu? Regional itu satu wilayah. Oke, karena waktunya sudah habis, anak-anak juga sudah mendapatkan ilmu yang semoga ilmunya dapat bermanfaat. Kemudian sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Bisa dipimpin oleh salah satu